Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Menjelang tahun ajaran baru begini, enak ngomongin tentang fenomena salah jurusan kali ya. Ya, ada penelitian terbaru atau laporan terbaru bahwa siswa atau mahasiswa di Indonesia itu 70 sampai 70 atau 80% gitu. Ternyata salah jurusan. Ini menarik untuk kita bahas di sini. Karena di tempat kita pun juga banyak yang ternyata seperti itu juga. Namun, kita definisikan dulu nih, yang disebut salah jurusan ini yang kayak gimana sih? Kalau sekarang dibilangnya prodi ya, salah prodi lah. Yang disebut salah prodi itu yang kayak gimana sih? Apakah nggak sesuai minat, atau nggak sesuai dengan potensi, keinginan orang tua, atau ketika dia lulus, dia malah jadi nganggur. Kan beda-beda nih, walaupun semuanya juga bisa dikategorikan salah jurusan atau salah prodi. Kita buat simpel saja bahwa itu semua salah prodi ya, salah jurusan. Salah masuk prodi, salah masuk jurusan. Lalu penyebabnya apa? Kalau kita mau lihat, kalau kita mau fair, kita jujur aja. Sebagai orang yang berkecimpung di bidang pendidikan dan pernah sekian lama di sekolah sampai hari ini di perguruan tinggi, saya melihat ini adalah sebuah kegagalan sistem. Sistem pendidikan di Indonesia gagal mendeteksi potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa-siswa anak-anak di Indonesia. Kalau laporan itu benar adanya, berarti ada kegagalan dari sistem pendidikan di Indonesia untuk mendeteksi potensi-potensi anak didik dan menyalurkannya. Kita lihat, pendidikan selama ini fokusnya memang, kita akui saja, fokusnya hanya kepada latihan, ujian, lulus. Latihan, ujian, lulus. Semua berfokus pada konten. Padahal, sebagai pendidik, selain dia merencanakan pembelajaran, kemudian dia mengelola proses pembelajaran, evaluasi, mengajarkan ya proses. Tapi ada hal yang paling penting dari seorang pendidik, yaitu menemukan potensi siswa sesuai dengan dirinya, kondisi yang memang benar-benar dimiliki oleh siswa tersebut. Jadi, seperti sering saya katakan di beberapa kesempatan, bahwa yang namanya pendidikan atau sekolah atau belajar, itu pada dasarnya bukan membuat empang atau membuat kolam, di mana kolam itu digali kemudian airnya diambil dari mana-mana. Ya luas memang, tapi airnya dari mana-mana, ilmunya mana-mana campur aja udah. Apakah itu air limbah, air kotoran, air buangan, air bersih, campur semua jadi satu. Sedangkan yang kita inginkan dari sebuah sistem pendidikan adalah layaknya menggali sumur, menemukan mata air. Nah, mata air itulah yang disebut potensi. Ilmu yang dia gali itulah yang disebut potensi dia. Sesuai dengan karakter dia, sesuai dengan keinginan, minat, dan bakat. Kalau prinsipnya seperti ini, udah nggak mungkin salah. Karena Tuturi Handayani, kita hanya di belakang. Memberikan teladan, membangun motivasi, mendorong siswa ke arah yang memang dia miliki. Setiap manusia walaupun unik, diberikan amanah oleh Tuhan. Tuhan menitipkan itu, tinggal dia mencari. Yang tahu potensi seorang peserta didik, ya adalah peserta didik itu sendiri. Tapi, posisi guru sebagai ahli di bidang pendidikan adalah mengarahkan. Bahasanya tuh mendorong, menemani. Menemani dia belajar, menemani dia mengarah. Makanya, di SD, seluruh mata pelajaran satu guru. Di SMP, siswa diberikan kepada ahlinya. Ahli matematika, ya SPD matematika. Belajarnya belajar matematika. Belajar IPA, SPD IPA. Belajar IPS, SPD IPS. Jadi yang terpenting dari sebuah pendidikan bukan konten. Kalau konten, ambil di YouTube, ambil di Google, banyak sekarang. Dosen juga nggak jauh beda. Hanya perbedaannya letak mengajar dan memberi contoh jauh lebih banyak kalau dosen. Ya kalau dia ngajarnya tentang baja, ya dia harus bisa ngelas. Ngajarnya beton, ya dia bikin adukan beton. Kalau vokasi, kalau basic science, ya dia mempelajari bagaimana keilmuan tentang beton, tentang baja, dan lain sebagainya. Sistem pendidikan yang dalam tanda kutip gagal ini, akhirnya menelurkan, melahirkan, meluluskan siswa-siswa yang kebingungan. Jangankan potensi, mengetahui jati diri saja, kebanyakan juga masih kesulitan. Gue ini siapa, maunya apa, gitu kan, banyak. Dan saya temui dari tahun ke tahun, bukan hanya di perguruan tinggi, di SD, di SMP, di SMA. Kalau SD oke lah, SMP oke lah. Tapi kalau SMA, SMK, kadangkala masyarakat mengkastakan antara SMA sama SMK. SMA lebih baik daripada SMK. No, nggak begitu cara mainnya.
Keilmuannya nggak begitu. SMA itu bagi anak-anak yang mempunyai kemampuan akademis. SMK yang mempunyai kemampuan psikomotoris, praktek. Gampangnya gini, kalau udah nggak mau mikir pusing-pusing, udah SMK. Kalau nggak mau capek-capek, ya masuk SMA. Kalau nggak mau capek fisik, ya capek otak. Kalau nggak mau capek otak, capek fisik. Nah, orang Indonesia umumnya dua-duanya harus bisa. Serakah lah ya, bilangnya serakah. Jadi mau ganteng apa kaya? Ganteng dan kaya. Pasti jawabannya seperti itu. Nah ini mental-mental yang kurang baik. Karena kita harus memilih. Dan pemilihan itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah pilihan itu. Sebuah pilihan ya harus dijalankan. Apapun resikonya. Pasti karena semua pilihan pasti ada resikonya. Sehingga ketika dari mulai SMP dia diarahkan. Dia kemampuan akademiknya biasa-biasa aja. Tapi kemampuan psikomotorisnya dalam seni, dalam olahraga misalnya. Dia suka praktek-praktek. Tapi praktek-prakteknya sifatnya skillful, keterampilan, terampil. Jangan ke SMA. Karena walaupun nih anak mampu secara ekonomi, di SMA itu kebanyakan akademis, mikir, pakai otak. SMK nggak pakai otak, pakai. Tapi dominasinya skillful, keterampilan. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan dispute. Harusnya SMK 70%, SMA 30%, terbalik. Walaupun sekarang sudah imbang ya, 50-50, 50%, 50%. Tapi di beberapa daerah, itu timpangannya luar biasa. Dan SMA itu dianggapnya lebih keren dibanding SMK. Padahal SMK lulus nggak punya skill. Tapi kalau SMK punya skill. Bahkan ketika nanti bisa 4 tahun, dia setara dengan D1. Bukan lagi KKNI level 2, tapi level 3. Pentingnya guru mempunyai kemampuan dalam konseling. Ini di sini. Jadi bukan hanya guru BK. Guru BK itu ibaratnya itu ahlinya. Ahli dalam konseling, dalam karir, dalam memprediksi gimana potensi-potensi ini diarahkannya kemana. Dia suka matematika. Matematika kan juga banyak. Ada yang lari bisa ke astronomi, bisa ke teknik, bisa ke matematika murni, bisa ke statistik. Macam-macam. Nah, di sini kemampuan guru BK harusnya dioptimalkan. Walaupun guru-guru mata pelajaran dan wali kelas itu juga harus mempunyai kemampuan deteksi. Jadi SPD itu tekanannya bukan di konten, tapi kemampuan-kemampuan seperti ini, merencanakan pembelajaran, menjalankan proses pembelajaran, membuat media, bahan ajar, evaluasi, deteksi anak, psikologi perkembangan, konseling ya, menjadi konselor yang handal lah. Ini juga penting untuk dilakukan. Selain itu juga guru harus mempunyai kemampuan menulis, meneliti, dan lain sebagainya. Ada 10 kemampuan dasar. Ini kenapa fenomena ini terjadi? Salah jurusan. Karena juga pengkasta-kastaan oleh masyarakat, oleh kita, oleh orang-orang yang bukan ahlinya lah. Kalau ahlinya di bidang ekonomi, ya ngomong aja ekonomi lah. Ahli di bidang politik, ngomong politik. Tapi kalau ahli di bidang pendidikan, ya ngomong pendidikan. Jangan orang politik ngomong pendidikan, orang ekonomi ngomong pendidikan, orang sains ngomong pendidikan. Nggak nyambung, sehingga apa? Rusak semuanya. Apalagi prodi pendidikan ngomonginnya keteknikan, kan aneh. Sehingga membuat orang tuh frustasi, putus asa. Nah, ketika memang dia sudah terlanjur, jangan dijudge lagi, jangan diarahkan, diiming-imingi, dikasih angin sorga. Kalau misalnya dia, wah, gue dihukum, sarjana hukum nih, fakultas hukum. Dia sebenarnya nggak minat ke situ. Dia minatnya misalnya potensinya dia adanya di sosiologi. Ketika dia udah masuk, dia udah berjalan setahun, 2 tahun, harus segera diputuskan. Dia berhenti atau dia lanjut. Kalau saya, lanjut, selesaikan. Segera selesaikan. Fenomena-fenomena yang sudah masuk, kemudian berjalan setahun, 2 tahun, dan ternyata dia mengetahui bahwa dia salah jurusan. Jangan berhenti, selesaikan. Terpaksa, Pak. Mau gimana? Itu resiko. Karena Anda nggak selesaikan, Anda yang rugi. Udah rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Paling tidak, selesaikanlah itu demi orang tua. Bukan demi diri Anda sendiri. Demi orang tua. Selesai itu Anda mau ngambil prodi lain, silakan. Karena saya juga begitu. Ketika selesai deh, satu selesai, ternyata kayaknya nggak, kurang srek. Saya di pendidikan teknik bangunan kurang srek. Saya masuk ke matematika. Saya sreknya di matematika. Masuk ke matematika. Tapi selesaikan dulu. Supaya apa? Supaya nggak ada kerugian yang lebih fatal lagi. Ikik bahasanya. Ini kagak, itu kagak. Burung merpati di tangan dilepas,
burung elang di atas pohon dikejar. Walhasil merpati enggak, elang enggak. Nyesel doang dapatnya. Maka sebelum itu memang harus dideteksi dulu. Maunya apa, keinginannya apa, potensinya bagaimana, arahnya kemana. Ada konselor, ada psikologi perkembangan, ada psikop pendidikan. Coba bicara dengan guru kelasnya, wali kelasnya, bicara. Ini bukan semata-mata salah siswa, ini kolektif, sistem. Dan guru juga ketika ada di LPTK, di X-IKIP ini ada 12 LPTK negeri ya, sekarang mungkin bertambah. Tekanan-tekanan yang ada di perkuliahan bukan tekanan-tekanan menjadi seorang pendidik, tapi tekanan-tekanan menjadi seorang pengajar. Pengajar ini juga mengakibatkan apa? Ketika dia sudah selesai dari S1 pendidikan, ketika dia di sekolah, dia nggak paham tentang bagaimana potensi, bagaimana dia mengarahkan, bagaimana menemukan, bagaimana menumbuh kembangkan, bagaimana memupuk, bagaimana menginspirasi. Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, ing Arso Sing Tulodo, itu nggak paham belas. Sehingga ini udah dosanya dosa turunan ini. Dosanya dosa turunan. Maka untuk itu beruntunglah sekarang ada media-media video seperti ini yang bisa digunakan untuk kita berkomunikasi, untuk kita saling sharing ya. Ini menurut pendapat saya belum tentu benar juga, tapi berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Saya pernah ditanya oleh beberapa orang dosen mengenai atau terkait anaknya. Pak, ini gimana? Bapak kan ngerti pendidikan tentang ilmu tentang pendidikan vokasi dan pendidikan umum. Kalau anak saya masuk ke pendidikan vokasi atau kejuruan, kira-kira seperti apa? Apakah dia tetap harus di SMA atau dia harus pindah ke SMK? Saya ditanya seperti itu. Ini kan nggak mudah. Perlu waktu, perlu saya dialog, perlu ngobrol. Itu paling tidak sekitar setengah jam kami ngobrol, kemudian baru. Nah, anak ibu, anak bapak itu punya kemampuan akademik bagus. Kalau dimasukkan SMK, oke, dia hobi dalam misalnya melukis. Hobi melukis. Tapi kemampuan akademiknya lebih dominan. Nah, ininya hobinya. Kalau dilihat potensi-potensinya, diukur-ukur, dia lebih mengarah ke akademis. Karena yang dia mau itu adalah ilmu tentang melukis. Bukan menjadi pelukis. Jadi teori-teorinya. Nah, ini salah deteksi. Bahaya. Diarahkan menjadi seorang pelukis. Tapi dia lebih sains melukis. Nggak semua orang yang jago, yang hebat di dalam musik, dia ngerti ilmu tentang musik. Contoh sederhana, Beatles, John Lennon. John Lennon kemampuan di dalam bermusiknya, ilmu musiknya biasa, tapi kreativitasnya tinggi. Sehingga bisa menghasilkan nada-nada lagu-lagu yang cukup brilian. Banyak di Indonesia. Bim Bim, Kakak Sleng. Kemampuan ilmu dalam musiknya, dia nggak sarjana. Tapi kreativitasnya luar biasa. Dilengkapi oleh Ridho Hafiz, yang memang basicnya adalah keilmuan. S2 bidang musik. Sama dengan Brian May. Tandemnya Freddie Mercury. Freddie Mercury kemampuan bermusiknya biasa-biasa saja. Keilmuannya ya. Keilmuannya. Tapi kreativitasnya, wah, super luar biasa. Nah, ini pengarahan-pengarahan semacam ini kan nggak ditemukan di sekolah-sekolah. Hanya fokusnya konten, ujian, lulus nilai. Ujian, lulus nilai. Nah, ini yang coba, come on, kita sama-sama. Saya mengajak kepada guru-guru seluruh Indonesia atau dimanapun Bapak Ibu guru berada, sudah, kita lupakan yang lalu, kita mulai lembaran baru, kita bangun kemampuan-kemampuan anak, kita gali, kita arahkan potensi-potensi yang terpendam ini, sehingga bisa saling melengkapi, bisa saling membantu, bisa saling membuat sebuah karya yang fenomenal. Karena fenomena salah jurusan ini, wah, bagi kami, bagi saya terutama, pendidik,
Ini sangat memprihatinkan. Dan bukan tidak mungkin ini akan wasting time, banyak membuang waktu, membuang tenaga, biaya, pikiran, dan tingkat stres. Jangan salah, orang yang salah jurusan, dia bisa frustasi, dia bisa stres. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.